Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan berbicara tentang suatu hal yang sangat vital. Ya, kalau berbicara di penelitian, dia tidak bisa dilakukan sebenarnya kalau tidak ada hal ini. Nah, ya, yang sering terjadi permasalahan di mahasiswa umumnya, ya, di kampus, di tingkatan S1. Sebenarnya ini belum duduk banyak ya. Nah, di S2 dan S3 pun juga ada. Tapi kita akan coba secara umum bahwa bagian ini harus menjadi suatu perhatian khusus bagi mahasiswa di tingkatan level S1. Yaitu penelitian harus didasarkan pada masalah yang jelas, tegas, dan relevan dengan kondisi yang ada. Nah, bagaimana kita menilai suatu penelitian didasari oleh masalah yang jelas ya, yang kuat ya, sebagai suatu landasan melakukan penelitian. Nah, setidaknya ada beberapa tahapan. Ya. Ada 3 tahapan yang harus dilewati untuk mengetahui masalah itu memang benar-benar masalah yang layak untuk diteliti. Nah, sebelum kita masuk ke 3 itu, yang umum terjadi itu adalah masalah yang dipilih oleh peneliti berdasarkan perasaannya sendiri. Nah, ya, berdasarkan keinginannya sendiri. Bahkan dituliskan di bab 1 di latar belakangnya itu kata-kata seperti ini. Nah, oleh sebab itu maka saya tertarik melakukan penelitian. Tidak bisa. Penelitian itu bukan karena saya tertarik, ya, tapi harus ada alasan yang kuat yang mendasari masalah ini harus dipecahkan melalui penelitian. Nah, kalau saya tertarik itu ibarat saya menyukai seseorang, ya. Nah, ya. Lalu seseorang itu tidak suka dengan saya. Apakah itu masalah? Masalah bagi diri saya, tapi tidak masalah bagi dia. Ya. Nah, itu bukan suatu masalah yang layak untuk diteliti. Ya, oke lah kalau itu hanya kaitan pribadi, Anda teliti saja sendiri oleh Anda. Kenapa ya dia tidak suka dengan saya? Kan itu. Ya. Nah, di sini kita berbicara masalah. Masalah itu kan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, ya, tidak sesuai. Tapi dalam konteks ilmiah, ya, bukan konteksnya pribadi. Sehingga masalah di penelitian skripsi di tingkatan S1 itu dia harus jelas ini masalahnya bukan masalah pribadi, bukan masalah perasaan sendiri, tapi masalah yang harus dikaji berdasarkan setidaknya ada 3 tahapan. Ya, ketiga tahapan ini boleh semuanya ada, tapi boleh hanya salah satu saja. Yang pertama, harus ada aturan atau regulasi yang dilanggarnya. Nah, ya, harapannya itu adalah regulasi, kenyataannya itu adalah sesuatu yang melanggarnya. Nah, misalkan di sekolah ya di tingkatan SD, SMP, SMK misalkan ya ada standar nilai yang sudah ditentukan, yaitu misalkan 7 minimal untuk bisa naik kelas ya, untuk bisa lolos ujian. Nah, aturannya sudah jelas 7 sebagai nilai syarat minimal. Nah, kalau siswanya nilainya 6, berarti kan tidak lewat dari 7. Artinya melanggar aturan. Nah, kalau 1 orang oke lah, 2 orang oke. Tapi kalau misalkan setengah kelasnya nilainya 6, padahal kan syaratnya 7, maka itu suatu hal yang ada kesenjangan ya. Itu layak diteliti karena dia sudah melanggar aturan. Ya. Nah, atau di satu sekolah sudah membuat aturan semua harus berseragam putih dongker misalkan ya di SMP. Lalu ada 1 orang oke lah mungkin dia sakit, dia harus pakai baju lain misalkan. Tapi kalau sudah hampir setengah dari populasi di sekolah itu menggunakan pakaian yang lain daripada aturan yang ditetapkan, itu suatu masalah. Kenapa? Nah, ya. Nah, itu pertama aturan yang dilanggar. Kalau tidak ada aturan yang dilanggar ya, rasanya ada ini masalah ya. Kita cek aturannya, tidak ada aturannya. Tapi kita cek yang kedua, ada tidak hasil temuan, hasil penelitian yang dilanggar. Misalkan hasil penelitian menyatakan bahwa A misalkan ya.
lalu kita coba lihat ternyata enggak, hasilnya B. Nah, maka itu kita perlu teliti. Itu suatu masalah karena hasil penelitian mengatakan A. Apakah ini masalah di penelitiannya atau apa misalkan, kan perlu kita teliti. Nah, tapi kalau tidak ada juga yang nomor 2 ini, maka kita lihat yang ketiga. Yang ketiga ini adalah suatu norma atau budaya ya, atau adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah ya. Nah, ternyata yang terjadi di lapangan tidak mengikuti norma atau budaya atau adat istiadat tersebut. Nah, oleh sebab itu bisa juga kita teliti. Nah, jadi jelas masalah itu dia tidak bisa secara pribadi atau perasaan, tapi harus ada, kita lihat dulu, ada enggak aturannya, ada enggak regulasi ya, aturan atau regulasi, ada enggak hasil temuan yang dilanggar ya, atau tidak sesuai, atau ada enggak yang berkaitan dengan yang melanggar norma, adat istiadat atau ya kebiasaan lah di suatu tempat. Itu kira-kira yang berkaitan dengan masalah ya. Sehingga kita kalau misalkan melihat suatu fenomena yang akan diangkat menjadi topik penelitian, maka masalah itu harus dilihat dulu, ada enggak yang dilanggar tadi. Kalau enggak ada, maka itu kemauan diri saja ya. Enggak kuat masalahnya. Tapi kalau sudah kuat masalahnya, ini di bab satu penelitian skripsi misalkan atau tesis atau disertasi akan lebih kuat ya, dan layak untuk diteliti. Tapi yang paling penting adalah lihat juga masalah itu dia harus relevan dengan kondisi yang ada hari ini. Tapi kalau tidak relevan ya topiknya sudah basi ya, sudah kuno. Nah, yang dibutuhkan itu yang relevan dengan hari ini, dan mungkin saja untuk 5 tahun dan 10 tahun ke depan itu masih hangat topiknya untuk dibicarakan. Nah, itu nilai tambah untuk penelitian. Ya, sekian ya kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.